saya Reza Setiawan, mengajar seni budaya di Sekolah Cinta Budaya bertempat di Kabupaten Deli Serdang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 di kampus Universitas Islam Riau. Siapkan dulu, siapkan dulu. Ya, silakan. Berdiri. Doanya. Doa dimulai. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi ya, Bapak. Udah makan tadi pagi kan? Hari ini siapa yang tidak hadir, Nak? Kenapa dia tidak hadir? Ya, jadi kita yang hadir berapa orang jumlahnya? 44 ya. Sebagai pembuka ya, maka kita nyanyi dulu ya, nyanyi bersama menyanyikan pelajar Pancasila supaya kita belajar lebih semangat. Saya berdiri semua. Oke, sama-sama kita nyanyi ya. Jadi silakan duduk kembali, Nak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang akan kita mulai, saya mau tanya dulu. Masih ingat kita belajar minggu lalu, Nak? Masih ya. Pernah kan kita menggambar bentuk? Nah ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Kira-kira pada saat kita menggambar bentuk apa yang kalian kenal? Bentuk loh, Nak. Flora, fauna, dan apa? Alam benda. Nah, flora, fauna, dan alam benda yang berkaitan dengan materi kita minggu lalu, yaitu menggambar ragam hias. Nah, kira-kira apa yang kalian kenal dengan ragam hias? Coba kita buka bukunya dulu. Nah, buka buku SPK-nya. Nah, ragam hias itu adalah sesuatu motif yang menyerupai bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita, ya, misalnya bentuk tumbuhan, hewan, dan benda-benda lain, yang mana dia difungsikan sebagai bentuk hiasan. Sekarang silakan memberikan tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah siswa secara mandiri atau berkelompok dapat mengetahui ragam hias motif flora, fauna, dan geometris. Kedua, siswa secara kreatif dapat menghasilkan sebuah karya pola ragam hias berdasarkan diferensiasi kebutuhan siswa, baik berdasarkan jenis maupun secara teknik. Nah, di sini kita
diajarkan untuk pengenalan dulu ya secara mandiri ya ataupun kelompok tentang mengenai apa yang dimaksud dengan ragam hias. Lalu nanti kita akan berkreasi, yaitu mempraktekkan menggambar hias tadi ya berdasarkan diferensiasi yang kamu inginkan sesuai kebutuhan kamu masing-masing. Kita akan coba memutar videonya. Ragam hias dalam seni rupa. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai ragam hias. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan untuk menghias, mulai menghias wajah, pakaian, perabot, tempat tinggal, dan sebagainya. Keinginan menghias bertujuan menghasilkan keindahan. Keindahan akan mendatangkan kesenangan dan kenikmatan. Nah, pertama kita akan membahas pengertian ragam hias. Tahukah kamu apakah ragam hias itu? Yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni. Nah, karya ini dapat berupa tentunan, tulisan pada kayu, misalnya batik, songket, ukiran, atau pahatan pada kayu maupun batu. Ragam hias dikenal pula dengan istilah ornamen, atau lebih mudahnya lagi disebut dengan hiasan. Setelah kita mengetahui pengertian dari ragam hias, kita akan sedikit membahas mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara. Ragam hias di Nusantara sudah ada sejak zaman prasejarah, yaitu pada zaman Batu Muda atau disebut juga dengan Neolitikum. Di zaman ini, manusia mulai mengenal ragam hias karena mereka sudah mengenal tempat tinggal di gua-gua dan telah mengenal cara bercocok tanam. Oleh karena itu, alat-alat peninggalan zaman Neolitikum telah dibuat ragam hias sederhana berupa garis-garis. Selanjutnya adalah zaman Hindu-Buddha. Zaman ini merupakan babak baru periodisasi kebudayaan di Indonesia. Zaman ini juga dikatakan sebagai akhir dari zaman prasejarah dan menjadi awal zaman sejarah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan tulisan, yang mana peninggalan karya seni rupanya adalah prasasti dan candi. Nah, itu mengenai sejarah singkat perkembangan ragam hias di Nusantara atau Indonesia. Yang pertama adalah motif ragam hias flora. Coba saja kalian perhatikan flora yang tumbuh di lingkungan. Kamu akan menjumpai daun yang bulat, panjang, berjari, dan sebagainya. Nah, itu pula yang diterapkan kepada ragam hias flora. Berbagai bentuk daun, tangkai, pucuk, bunga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu motif ragam hias fauna. Bentuk fauna tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan flora. Namun tidak semua fauna menjadikan objek ragam hias. Nah, fauna-fauna yang sering sekali dijadikan ragam hias adalah burung, buaya, kura-kura, ular, dan kupu-kupu. Yang ketiga yaitu motif ragam hias geometris. Ragam hias geometris memanfaatkan garis untuk menciptakan hiasan-hiasan tertentu. Ragam hias geometris biasa menghadirkan bentuk-bentuk berpola dan berulang. Selain garis-garis yang berpola atau berpola, garis-garis itu dapat dihubungkan dan menjadi sebuah bentuk seperti segi empat, segitiga, jajar genjang, dan lain sebagainya.
Nah, di sini ada konsepnya ya. Nah, yang pertama itu prinsip menggambar ragam hias. Nah, lalu jenis ragam hias, lalu media menggambar ragam hias, dan prosedur menggambar ragam hias. Ragam hias disusun dari kumpulan pola. Pola itu artinya disusun sedemikian ya sehingga menghasilkan bentuk yang baru dan menjadi motif hias. Makanya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama apa? Apa? Pona. Ya, hewan atau pona kan gitu. Kamu flora atau tumbuhan. Jangan gugup nah. Kamu nah satu lagi apa nah? Satu lagi apa? Geometris. Nah, kita lanjut ke gambarnya. Ini jenis apa kira-kira? Coba kalian tahu ini jenis apa ini? Nah ini. Nah ini. Ya. Kita bagi menjadi 2 teknik. Nah, di sini ada teknik digital, oke, ada teknik manual, begitu ya. Nah, digital itu tentunya dia menggunakan teknologi yang kita kenal dengan laptop, komputer, tablet, handphone, kan gitu ya. Ada nggak lagi yang lain? Nah, itu perangkat kerasnya. Lalu perangkat lunaknya apa kira-kira? Perangkat lunaknya itu apa yang kalian tahu? Silakan dijawab apa? Ibis. Nah, siapa yang suka menggambar digital? Ayo. Kamu tadi udah jawab. Oke, kamu dulu. Selain display, lalu apa lagi tadi yang kita? Sketchbook. Oke, sketchbook. Nah, sana. Pitch art. Oke, pitch art. Dari segi yang teknik manual dengan digital kalian sudah paham ya nak ya. Nah, masih ingat kan dengan senam pelajaran Pancasila? Masih ya, nanti kita coba ya untuk sebelumnya lagi ya. Jadi tetap semangat nah ya. Oke, semangat dulu, semangat. Semangat. Sekarang ada namanya prosedur dalam menggambar ragam hias. Prosedur itu tadi dibilang temanmu adalah langkah-langkah, benar nggak? Benar nggak? Oke. Nah, yang pertama menyiapkan bahan dan alat, lalu menentukan tema ragam hias, lalu menentukan teknik. Nah, untuk teknik ini ya itu tadi kita menggambar secara digital dengan secara manual. Nah, dalam menggambar ragam hias itu ada namanya sketsa. Maksudnya yang pelajaran kita minggu lalu membahas tentang sketsa. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat apa itu sketsa? Silakan dijawab. Yang bisa menjawab bisa kasih hadiah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dalam bentuk pewarna. Nah, pewarna ini tentunya kita menggunakan cat air. Nah, cat air ini banyak sekali di Indonesia. Ada yang plakat, ada yang watercolor. Nah, watercolor itu yang mana? Yang tipis. Plakat itu yang tebal. Ya, itu dari segi pewarnaan. Nah, tentunya kan saya sudah menyiapkan bahan alatnya. Nah, baru penyelesaian akhir. Kira-kira yang kalian paham tentang penyelesaian akhir itu apanya? Ya, penyempurnaannya di situ. Mungkin dia membuat garis outline-nya lagi. Nah, itu termasuk penyelesaian akhir. Sekarang kita masuk ke dalam tugas. Apa itu ya? Tentunya praktek. Benar nggak? Benar nggak? Nah, kita kelompokkan saja. Yang ingin manual dia sebelah sini, kiri. Yang digital dia sebelah kanan Bapak. Jadi gampang Bapak nanti mengontrolnya, mengajarinya. Nah, Bapak kasih waktunya 5 menit untuk pembagian tempat. Tugasnya adalah menggambar ragam hias. Tentunya
gambar yang kalian buat itu boleh dipilih berdasarkan keinginan kalian. Jadi ada 3 jenis yang ditugaskan dalam menggambar hias, yaitu menggambar flora, lalu fauna dan geometri. Memilih salah satu yang kalian ingin gambar. Apakah itu flora, apakah itu geometris, apakah itu fauna. Contoh boleh dilihat dari handphone. Sebelum gambar kita mulai, kita coba tracking dulu. Kita coba senam sedikit ya, gerakan fokus kita biar lebih semangat. Karena kan kita mau praktek nih, ya kan? Kita mau praktek, jadi harus semangat. Diri kita semua, diri. Ayo, diri semua, diri, ayo. Jangan kalian diri, semua diri. Oke. Sekarang tadi kita sudah speaking ya, maka janganlah tugas-tugas itu, maka dipersilakan ya, jangan ada yang main-main ya, jangan ada yang ribut ya, tetap konsentrasi pada saat kita menggambar. Kalau ada yang kamu tidak pahami, boleh ditanya. Ya, siapa yang mau bertanya nak? Ya. Boleh. Ya, tentukan motif kamu nak, tentukan jenis motif kamu yang kamu inginkan. Ya. Kita contoh. Ya, silakan. Gimana? Oke. Ada yang sudah hampir selesai ya? Kali Pak. Mana tahu sudah ada yang selesai. Kita akan melakukan analisis dan evaluasi ya dalam proses menggambar tenaga hias ini. Nah, sekarang coba perhatikan ya. Nah, sini kita akan coba menganalisis ya. Ini yang kira-kira digambar temanmu apa? Motif apa kira-kira digambar temanmu? Geometris. Yang lain? Flora. Ada lagi? Flora ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Nah, kira-kira dari kamu menggambar ini ada kesulitan nggak dalam menggambarnya? Ada. Nah, lalu kenapa kamu memilih manual? Agak kuat. Oh, karena manual itu kamu sudah terbiasa. Oke, nah lanjutkan kembali Kita coba ambil sampel yang digital ya. Nah, sekarang kamu mau tanya nih, kamu sudah berapa lama tuh mempelajari ini? Nah, gimana? 9 bulan ya. Nah, sekarang kamu tanya, ini motif apa yang kamu pilih motif hewan. Istilahnya apa kalau dalam motif hewan itu? Agak kuat fauna ya. Sekarang dari posisinya ini ada kendala atau sulit atau gimana? Gimana? Lisa. Harus lebih sulit. Setelah kita menggambar seperti ini, kira-kira pengalaman apa yang kamu dapatkan dari sini? Ya, silakan. Yang bisa menjawab angkat tangan. Pengalaman apa yang bisa kamu dapatkan dari apa yang kita telah lakukan saat ini? Kamu pengalaman apa yang kamu dapatkan saat ini? Mana?
Kreativitas, ya kreativitas itu sebagai pertama, seperti itu ya. Apa pengalaman Muna yang mendapatkan dari yang beberapa ini? Dan pengalaman apa yang kamu dapatkan? Lebih banyak ide, oke.